dulu. Ada Gilbert. Lah ini Gilbert. Oh tadi yang di sini siapa ya? Oh Silvan. Ini ada Ali. Halo Ali. Halo guys. Ini kemana nih? Pada kemana nih? Halo. Halo guys. Gak ada yang mau on mic. Nah, ini Gilbert nih. On mic nih. Halo Gilbert. Kak, Halo. Kak, presentasinya kapan? Apa Gilbert? Presentasinya kapan? Hari ini. Itu Nanti di kita nggak langsung presentasi. Presentasinya nanti setelah istirahat. Sebelum itu nanti ada agendanya tetap. Ada materinya dulu. Kemarin nggak dikasih tahu kalau hari ini presentasi. eh, kemarin kan nggak masuk. Oh, kamu nggak masuk kemarin. Yang lain gimana yang lain? Minggu lalu dikasih tahu nggak kalau hari ini presentasi? Halo? Ali kan minggu kemarin masuk ya? Iya, Nah, Steven masuk minggu kemarin. yang kemarin masuk. Dikasih tahu nggak kalau hari ini presentasi? Gimana, Steven? Sekarang ada deh, dikasih tahu. Apa? Ada. Oh, dikasih tahu ya? Iya. Oke, nah kan udah dikasih tahu tuh minggu kemarin. Jadi silakan teman-teman persiapkan aja. Nggak kayak presentasi yang gimana-gimana banget kok, santai guys presentasinya. Oke deh, kita mulai dulu aja ya. Ini udah jam segini, nanti biar nggak terlalu telat banget. Nah, kita masuk ke materi penyempurnaan dan presentasi permainan Indo. Nah, oh iya, ini sebelumnya kita bakal masuk ke kuis dulu. Tapi ini kok banyak yang belum masuk ya? Biar sabar dulu ya guys. Masuk, tunggu teman-teman dulu masuk. Dan nanti pelajaran pertamanya yaitu kuis. Nah, kuisnya ini sebenarnya harusnya semua udah masuk.
Oke, ini udah nambah belum orangnya ya? Belum nambah yang 4 ya. Kalau gitu kita silakan masuk ke dalam kuis, teman-teman. Nanti aku bakal buka kuisnya. Kita ngerjainnya bareng-bareng. Oke, masuk ke dalam kuis, teman-teman. Silakan. Masih satu siswa yang siap. Sini ada 4 ya, atau 5 nih yang masuk. 4 berarti. Oke, ini siapa yang baru masuk, teman? Ada Syakina. Silakan masuk dulu ke kuis. Masuk ke kuisnya di mana, Kak? Apa? Masuk ke kuisnya di mana? Di Algopa. Iya, masuk ke Algonova kayak biasa. Nanti ada soal kuisnya di materi yang hari ini. Oke, satu lagi, teman-teman. Siapa nih yang belum siap? Jadi di kuis kali ini itu ada soal yang berbagai macam jawaban ya. Ada pilihan yang bisa lebih dari satu, ada yang isian. Terus setiap soalnya nanti itu ada waktunya. Nanti bakal keluar tuh poin-poinnya. Ayo kurang satu siapa ini? Oke, udah 5 orang. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini jawabannya pakai bahasa Indonesia ya. Waktunya 2 menit setengah.
Yuk, dua orang yang menjawab. 6, oke. Loh, kok nggak ada yang bener nih guys jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini ada satu jawaban yang benar. Kalau ada sumber utama informasi. Nah, itu kuncinya di situ sih. Sumber utama informasi. Informasi. Ada di mana? Oke, tiga orang yang udah jawab. Kurang dua orang. 20 detik lagi. Satu orang lagi. 10 detik lagi. Oke, masih ada satu nih yang udah bener nih. Oke, next. Nah, ini tinggal digeser-geser guys jawabannya ya. Waktunya adalah 1 menit. 10 detik lagi. Ayo, ayo guys. Oke, loh. Nah, nggak ada yang bener nih. Lanjut, lanjut. Nah, ini tinggal dicocok-cocokkan. Ini kalau nggak ada yang bener sih, parah sih guys, kalian guys. Ini materinya udah dipelajari dari awal. Ini lumayan lama juga waktunya, 2,5 menit. Woi, bener semua guys. Keren, 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 keren. Lanjut. Ini cuma 30 detik waktunya. 5. Oke. Wih, bener semua lagi. Udah mulai sengit nih. Desainer suara. Ayo.
Suara kaca pecah mobil. 1 menit waktunya lumayan lama. 3 orang lagi. Satu orang lagi. 3 yang benar. Nah, ini mulai singkat nih. Siapa nih yang kira-kira benar? Oke, ini soal terakhir nih kayaknya. Soal terakhir ini jawabannya lebih dari satu ya, guys. Pastikan jawabannya itu ada lebih dari satu. Dua, satu. Habis waktunya. Satu orang yang benar. Oke, kita lihat siapa yang nilainya tertinggi. Wes, ada Gilbert dengan nilai 400. Ada Gilbert, Ali, Sakina. Ini nomor 2. Yang nomor 3 ada Steven. Oke, keren guys. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke materi. Nah, jadi astagfirullah. Materi hari ini kita nggak bakal belajar banyak. Sorry, maksudnya nggak belajar yang susah. Kita bakal belajar gimana caranya mempublikasikan permainan. Kalian pernah kepikiran nggak gimana YouTube, Facebook, Instagram, ataupun bahkan eh, webnya dari Algonova ini bisa diakses dengan sama kalian yang berbeda device di laptop masing-masing bisa kalian lihat. Pernah nggak kepikiran guys, gimana caranya? Mungkin ada yang tahu. Steven tahu nggak kenapa kok bisa gitu? Apa Kak? Kamu tahu nggak kenapa kok bisa web itu bisa diakses oleh semua orang ketika memiliki internet? Walaupun beda-beda device, beda-beda laptopnya, beda-beda HP-nya, tapi dia tetap bisa ngakses. Kayak contohnya yaitu tadi YouTube. Misalkan kita klik YouTube ini. Nah, di sini aku ada nih youtube.com. Nah, kalian juga bisa nih kunjungin youtube.com gitu. Kira-kira gimana tuh ceritanya? Belum tahu ya? Nah, itu namanya web itu harus di-deploy atau dipublikasikan. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mengakses web yang kalian bikin. Nah, sebenarnya YouTube ini dibuat di dalam satu komputer, guys. Sebelum YouTube ini bisa diakses semua orang, dia itu cuma bisa diakses oleh pembuatnya saja. Nah, gimana supaya bisa diakses sama orang? Namanya itu tadi di deploy. Nah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ketika deploy itu adalah domain dan hosting. Sebenarnya yang paling utama adalah hosting. Hosting. Nah, ini adalah eh, eh, menyediakan layanan hosting. Ada hostinger, ada jagoan hosting, dan banyak lain sebagainya. Dari yang gratis sampai yang berbayar. Nanti kita bakal pakai yang gratis hostingnya. Nah, apa sih hosting sama domain itu? Kalau hosting itu adalah ruang atau space atau tempat yang bisa kita taruh project. Contoh simpelnya adalah file manager di laptop kalian atau di komputer kalian. File manager itu kan seperti ini. Nah, ini kan bisa kita nyimpen file ya, bisa nyimpen file, bisa menyimpan beberapa gambar dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah space atau ruangan. Nah, hosting itu adalah ruangan file yang tersedia di cloud atau di udara atau di awan ya, kalau di udara ada di awan. Makanya kita bisa mengakses secara
pakai internet gitu ya. Nah, terus apa domain? Domain itu adalah nama ini gitu. Kalian pernah nggak mengunjungi web yang nggak ada domainnya? Nah, kalau nggak ada domainnya itu ngaksesnya pakai nomor kayak 192.168. Nah, yang gini satu pakai IP namanya ini IP. Pernah pernah mengakses seperti ini? Biasanya link untuk film bajakan. Kalau kalian pernah nonton film bajakan ya, pasti kalian pernah mengunjungi situs-situs yang pakai angka. Nah, itu sebenarnya adalah alamat hosting kalian. Nah, supaya mudah diingat atau supaya mudah dihafalkan dan mudah dikunjungi, kita perlu yang namanya domain. Nah, domain itu contohnya tadi youtube.com, youtube.com, terus ada instagram.com juga, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, mungkin untuk kalian bisa analoginya simpelnya itu seperti ini, guys. Kalian punya rumah. Nah, bangunan rumah itu atau tempat rumah itu adalah hosting. Jadi bentuk rumahnya, terus ada apa aja di dalamnya itu adalah rumah, itu adalah hosting. Nah, domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, kan kalau orang nanya, rumahmu di mana? Di jalan ini, nomor sekian, desa ini, kecamatan ini, kota ini, gitu kan. Nah, atau di perumahan, di blok berapa gitu. Nah, itu adalah domainnya, supaya orang bisa mudah mengarah ke rumah kalian. Gitu. Oke, jadi itu tadi singkat aja untuk hosting dan domain. Kalian nggak perlu juga terlalu ini. Yang penting kalian tahu aja. Nah, ini hosting adalah layanan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyimpan informasi di server dengan jaringan akses jaringan yang terus-menerus. Nah, nanti kita pakai hosting yang namanya Netlify. Sebelum kita masuk ke dalam Netlify, pastikan dulu kita ke dalam bikin folder baru ataupun folder yang udah kalian bikin seperti ini. Bebas nama nama dari foldernya bebas, nama foldernya bebas, kalian bikin folder. Lalu di dalamnya kalian taruh yaitu file twine. Kalau kalian belum download, silakan di-download ya, di-download dulu. Misalkan yang ini terus bisa di-build terus publish to file. Nah, kalau publish to file, misalkan ya, publish to file. Nah, ini kan namanya adalah Redline HK, ya kan? Namanya itu bakal sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau kalian pengen simple, kalian bisa ubah aja yang di sini, misalkan yang ini ya. Kiri name aja ganti namanya index. Namanya index seperti ini, kalian download, kalian publish the file. Nah, dia bakal namanya menjadi index.html. .html ini adalah extension, jadi jangan ditulis. Kalian bebas mau ganti index HTML-nya itu di sini ataupun ketika di dalam twine-nya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam folder yang dimana di sini ada file twine, ya ini, .html-nya adalah file twine-nya, lalu ada gambar, lalu ada musiknya, dan ada video yang udah kalian bikin. Silakan itu dijadikan dalam satu folder seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, silakan kalian masuk ke dalam Netlify. Ini walaupun kelihatannya rumit, tapi ini sebenarnya simpel. Nanti tutorialnya atau langkah-langkahnya ada di dalam soal ya. Bisa kalian bisa kalian masukkan nanti ke dalam soal. Nah, ada di dalam soal yang sabar ya guys. Ada di dalam soal yang Sandi 13 terus nah itu yang adalah judulnya setelah kuis yang mempublikasikan permainan. Ini kalian buka di sini. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Siapkan folder proyek, ubah nama file HTML menjadi index HTML.
Nah, itu udah kayak aku contohin tadi ya. Bisa kalian ubah aja dari nama toennya menjadi indeks. Nah, itu otomatis menjadi indeks HTML. Yang kedua, buka situs Netlify. Netlify. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kalian klik yang ada di sini. Silakan nanti kalian login dulu ya. Login pakai email seperti biasa. Terus klik yang di sini, yang ada logonya ini, namamu. Terus kalian di bawah ada kotak seperti ini, silakan kalian pilih yang browse to upload ya. Browse to upload, bukan yang nanti ada pilihan GitHub ataupun apa itu, lewati saja. Kalian pakai yang browse to upload. Ketika klik browse to upload, dia bakal membuka file Explorermu. Lalu cari folder mana yang ingin kamu eh, kumpulkan atau kamu upload di sini. Tadi kan aku ini ya. Silakan ini diklik satu kali aja, klik satu kali, terus langsung upload. Nah, terus oke, upload aja. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, silakan ditunggu dan jangan refresh. Nah, kalau udah yang warna hijau di sini, silakan diklik. Dia bakal masuk ke dalam web baru. Nah, ini kalian bisa kunjungin, guys. Ini bisa kalian kunjungin. Nah, setelah itu, link yang ada di sini, kalian copy, lalu paste di dalam sini. Lalu dikumpulkan. Udah, centang jangan lupa. Seperti itu aja. Ada yang tanyakan teman-teman? Nah, kalaupun nanti misalkan gambar kalian, foto kalian, videonya atau musiknya itu belum lengkap, nggak apa-apa. Yang penting ada file twinnya dulu. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikerjakan sambil share screen, guys. Kita mengerjakannya sampai 13:45 ya, maksimal. Harus udah terkumpulkan. Itu kan gampang, guys. Nggak susah ya. Tinggal ngumpulin aja. Nah, itu nggak perlu registrasi domain, langsung aja ke dalam sini. Nah, langsung ke bawah, paling bawah, terus browse to upload. Nah, itu nggak ada berarti Gilbert. Di mana? Folder kamu di mana? Folder game kamu. Coba cari dulu di sini, di file Explorermu. Yang langsung di situ, cari dulu. Mana gamenya? Ini aku salah pencet deh tadi pas download. Gimana? Maksudnya gimana? Download ulang lagi dulu coba. Oke, nggak apa-apa. Download aja nggak apa-apa. Nah, itu, sorry. Ah, download lanjut nggak apa-apa. Nah, itu namanya tadi, yang download. Tadi kan ada di download itu. Ada di folder download. Nah, yang My Story itu kamu klik kanan,
Sorry, jangan gitu, jangan gitu. Kamu bikin folder baru aja. Gimana caranya bikin folder baru? Bikin folder baru, ini bikin folder baru di sini. Folder. Nah, kamu kasih nama bebas apa terserah. Nah, itu kamu masukkan ke dalam folder. Satu aja. Move here, move here. Move. Nah, terus masukkan. Masuk dalam folder dulu. Nah, itu klik kanan. Diklik kanan aja. Duh, diklik kanan. Diganti namanya. Enggak gitu. Balik lagi. Diganti namanya menjadi index. Pakai index, namanya index. Itu tadi soalnya dibaca dulu ya, teman-teman. Nah, oke. Di enter dulu. Nah, setelah itu kamu masuk ke Netlify. Terus browse to upload. No folder. New folder itu yang dikumpulin. Upload. Nah, upload. Sip. Nah, itu yang mana tadi linknya ya? Yang ini loh. Nah, bisa kan? Itu kamu linknya kamu copy, kamu kumpulin. Udah gitu doang. Linknya tadi itu loh. Ini loh. Nah, ini linknya kamu copy. Oke, silakan dipaste di situ, kirim. Udah selesai. Sip. Itu dicentang dulu dong. Sip. Yang lain gimana teman-teman? Nggak share screen udah bisa? Di Belum Gleamboard, Gleamboard belum tadi share screen udah selesai karena dia share screen. Jadi aku bisa bantuin. Nah, kalian kalau share screen juga nanti bakal bisa saya bantuin juga biar cepat ngerjainnya. Oh iya, buat Cici baru masuk ya. Nah, nanti Cici bisa lihat record kelas aja ya untuk ngumpulin ini ya, yang sekitar 20 menit awal. Ya, Ada, Kak. ada tutorialnya, biar nggak ngulangin. sini Oke. gimana Pak? Nah, kamu udah bikin foldernya belum? Udah. Mana foldernya coba? Yang ini. Oke, nama story gamenya, nah itu yang story game, klik kanan dulu. Enggak, di story gamenya diklik kiri sekali, terus klik kanan. Terus rename, mana rename? Oh kalau rename ya langsung. Ya, gitu aja, klik. Nah, jadi index. Index, I-nya kecil aja.
Oke, udah di enter. Bentar. Nah, kalau udah, balik lagi ke Netlify, bukan yang Mas, di yang ini, webnya. sorry ya. Kamu ke bawah, balik ke bawah, bawah, geser ke bawah, Oh, browse to upload gitu. Nah, kamu pilih tadi foldernya mana? ini dia. Oke, upload. Oke, udah ya. Oke. Oke, tunggu dulu. Nah, udah kan? Nah, kamu silakan klik yang warna hijau ini. Oke, udah bisa ya. Nah, itu gambarnya kenapa nggak muncul? Karena mungkin namanya masih belum benar. Kamu namainnya yang di folder sama yang di filenya belum benar. Nah, coba diingat-ingat dulu gimana caranya munculin. Tapi nggak apa-apa, itu dikumpulin dulu aja. Ini linknya di copy dulu, terus dikumpulin. Oke, nah teman-teman yang lain gimana? Oke guys, kalau misalkan ini bisa nanti kalau misalkan masih bingung, bisa nanti setelah kelas lihat record aja ya. Sekarang kita nanti aku jelasin. Lo nge-lag. Halo, sorry aku nge-lag ya. Nah, sekarang aku jelasin dulu. Setelah istirahat, kita bakal melakukan presentasi. Kalian boleh pakai yang udah dikumpulin tadi ataupun pakai yang di toin kalian. Nah, jadi nanti itu yang kesan presentasikan adalah wait, aku sambil share screen aja. Nah, jadi nanti setelah istirahat tinggal, nah nanti ada namanya pitching. Pitching adalah presentasi lisan atau visual dari sebuah proyek yang bertujuan untuk menarik investor yang bersedia membiayai proyek tersebut. Nah, jadi kalian anggap nanti teman-teman kalian di sini adalah investor, yang dimana kalian bakal menjelaskan tentang aplikasi kalian atau game kalian yang udah kalian bikin. Tentang apa itu gamenya, terus alurnya gimana, terus kalian bisa nanti demoin. Nah, nanti silakan kalian bisa langsung aja presentasi pakai demo. Terus untuk urutannya nanti bakal aku acak di kelas setelah istirahat ya. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu. Ketemu lagi jam 13.50 ya teman-teman ya.
Halo guys, bisa balik lagi teman-teman ke Zoom, on cam dulu. Nah, Cici udah on cam. Steven, Gilbert, Syakina. Nah, Syakina udah on cam. Steven, halo Steven. Oke, Gilbert udah balik, Gilbert. Udah. Oke, oke deh. Nah, tadi kebetulan aku juga udah nambahin ini. Oke, nah jadi untuk urutan majunya kita spin. Oke, kita klik dulu. Udah kelihatan ya, share screenku ya. Udah kita coba spin. Siapa yang maju duluan? Gilbert. Nah, ini Gilbert Wijaya. Gilbert Wijaya yang mana nih? Pak, Mana Gilbert? Halo Gilbert. Kalau langsung presentasi itu. Oke, kamu ya. Gilbert Wijaya kamu ya. Oke, berarti nanti gini urutan presentasinya. Kamu share screen dulu, siapin toennya, sambil siapin ya. Nah, nanti itu kamu silakan kamu jelasin game kamu itu tentang apa, terus alurnya gimana, alur simpelnya, terus kamu demoin, di dijalanin gamenya gitu. Oke, silakan. Pak, Iya. aku kan belum banyak persiapan berpresentasi, soalnya semingguan kemarin tuh aku ujian sekolah. Jadi gimana, Pak? Oh, gitu. Ini Ya, kan sebenarnya aplikasinya kan dari yang dari awal itu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun belum jadi juga nggak apa-apa sih. Pokoknya ya udah presentasi aja gitu. Kenalkan nama saya Gilbert, nama gamenya masih belum tahu, masih dipikirkan. Terus gamenya bercerita tentang pegawai kasir yang terlempar ke dunia lain, basic. Hmm, ceritanya itu adalah Reo, karena belum jadi backgroundnya belum ada. Nggak apa-apa lanjut. Adalah Reo kasir part time yang bisa dibaca sendiri. Nih, terus hujan turun perlahan kamu balik saja. Terus saya mengisi. Nah, ini dibaca sendiri juga kalau bisa. Terus di sini ada pilihan yang menentukan ending cuma dua karena simple. Pertama aktifkan di sini ada video Wih, keren. ini ada cerita Oke, jadi itu nanti gimana? Untuk endingnya ada dua ini kan? kayak ada terus ini ending pertama Itu Maret. Oke, udah? kalau ending kedua karena cepat-cepat ini Nggak usah cepet-cepet, santai aja. Ada Minraka itu, oke boleh Minraka itu. baca sendiri di sini. Oke, lanjut. Ini gambarnya masih sama karena Nggak apa. cepat-cepat. Lanjut. Ini ending keduanya. Oke, nah tadi kan aku nggak sempet baca nih karena teksnya banyak banget. Terus kamu suruh baca sendiri, tapi cepet banget. Nah, kamu jelasin aja. Inti di ending ending satunya apa ya? Ending satunya intinya. Nanti ending satunya pertahanan toko mengak-
mengaktifkan pertahanan toko, terus banditnya kalah. Ending keduanya, hmm, di sini mempromosikan mie neraka. Promosi Terus neraka. banditnya itu marah, padahal mau buat ending Hmm. ending buruknya, tapi lanjut aja ke ending baik. Oke, 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 oke. Bandit marah, terus gak tahu dari mana Reo di MC mempunyai ramuan perdamaian dan damai. Damai. Oke. Dari mana inspirasi kamu bikin gamenya ini? ChatGPT. Dari ChatGPT ya bener sih. Oke, keren. Tepuk tangan, teman-teman. Kasih kasih emot tepuk tangan, kasih emot tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ye, keren. Oke, lanjut. Nah, siapa nih selanjutnya? Steven. Ya, Steven, silakan. Ini share-nya langsung dari twinnya aja. Kak, Sorry, gimana gimana? ini share-nya langsung di twinnya aja. Iya, bebas. Boleh itu ya, boleh. Dari twinnya. Mm-mm. Oke. Share-nya aku belum terlalu ini sih, belum selesai aja. Nggak apa-apa. Nanti kalau yang bagian belum selesai, kamu jelasin aja. Harusnya gimana gitu. Oke, jadi Ini ada ceritanya juga musiknya. sih. Sorry, sorry. Kamu share screen-nya ada musiknya dong. Gimana? Aku pengen tahu musiknya. Coba Oh, kamu share screen lagi. Share screen lagi. Di bagian kanan itu ada tulisan share sound. Itu dicentang dulu. Oh, tapi kamu ini ya, pakai tone ya? Nah, itu nggak mungkin ada sih. Ya udah, Bang. Lanjut aja, lanjut, lanjut. jadi sebenarnya aku nih bikin cerita ya. Cerita tentang anak sekolah. Konteksnya aku belum jadi. Terus gambar backgroundnya belum muncul juga. Di ceritanya gini, kamu berdiri di bawah hujan, atap basah dan dingin di depanmu. Esok hidup terluka memandangmu dengan mata yang dulu kau kenali. Di belakang suara langkah dokter Ardian mendekat. Nah, kata esok pelan, jika kau menghapusnya, aku akan benar-benar hilang. Kata yang tegas, ini adalah kesempatanmu bebas dari semua beban. Kita coba ikut dengan mendengarkan besok. Kau memalingkan wajah dari Ardian. Esok mendekat. Yang menunjukkan kalung kecil yang dulu kau berikan. Memori bukan kutukan lahir yang membuatmu manusia. Kalau tidak pilih yang peluk esok dan tinggalkan klinik, endingnya ingat dan bertahan. Tapi kalau kita pilih yang ini, tetapi ingin menghapus ingatan, tidak bakal lanjut ke ruang penghapusan. Biar makin menarik, yang makin menarik kita pencet yang ini. Nggak ada Eh, ya. salah, salah yang yang rumah Busan. Loh, kosong juga. Nggak ada. Oh ini langsung aja, ya, langsung ending. Oh, belum dibikin yang selanjutnya. Jadi dia langsung ending. Oke, Aku oke, bikin. nggak apa-apa. Ini Nah, kayaknya aku tahu ceritanya karena ini yang cerita dari aku ya. iya, aku belum bikin Nggak apa-apa. ceritanya sih, ngerti. Oke, 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 oke. Terus endingnya mesin bekerja saat kau bangun esok tak dikenal hanya pria asing di atap basah. Kau tersenyum tanpa beban, tapi tak tahu mengapa hujan membuatmu sedih. Jadi Oke deh, tema tema dari cerita ini tuh tentang kebebasan semua. Udah bebas ditulis di semua.
Oke, oke deh. Oke, kalau gitu eh, keren dari Steven. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Oke, lah kenapa aku mute? Oke, lah Steven nggak hapus. Nah, Steven presentasi lagi. Enggak. Tadi lupa aku dulu. Next. Oke, eh, nah Ali. Nah, gimana? Ali ada yang? Ada ya. Silakan Ali, presentasi dulu. Ini aku udah belum selesai tapi jadi ceritanya tentang suatu anak namanya Aira. Dia bertengkar dengan ibunya. Ini ini mereka lagi bertengkar. Oke, ceritanya gimana ceritanya tadi? Ada seorang cewek namanya Aira. Dia Hmm. bertengkar dengan ibunya, terus dia kayak kabur dari rumah gitu. Oh gitu. Terus ini ada pilihannya, dia ngapain abis bertengkar. Aku banyak endingnya sih. Oke, ending yang Terus ini aja, ending yang sebenarnya. dia dia kabur dari rumah. Akhirnya menutupnya dengan keras. Angin malam melakukannya. Dia dia keluar dari rumah. Terus terus ada pilihan dia menuju terminal atau berhenti di pinggir jalan menyesal dan menangis. Terus dia ke terminal ingin naik bus ke kota lain. Ini ending yang pertama. Terus, Ini ending yang kedua. Di mana dia menyesal dia pergi dari rumah. oh itu langsung ke ending gitu ya, dari yang pertama ya. Iya. Oke. Terus pilihan yang kedua, dia kabur ke tempat lain. Terus dia ke sungai. Apa yang ke sungai itu? Hmm? Soalnya dia kayak tenang gitu di sungainya. Oke, lanjut. Terus ending ketiga, Wih, akhirnya banyak ini. bersama hidup di sungai. Ia tahu suatu hari mungkin akan kembali. Tapi malah ini ia ingin tenang. Ini belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya tadi gamenya adalah Seorang cewek bernama Aira yang yang bertengkar dengan dimarahin ibunya. ibunya dia kabur. Dia kabur terus dia bingung harus ngapain. Oke. Nah, kalau di ending sebenarnya dia mau ngapain? Dia kabur terus balik lagi ke rumah. Minta maaf Oh sama gitu. ibunya. Karena dia menyesal ya. Iya, Oke deh, sip. Oke. Ada lagi Ali yang mau disampaikan? tidak. Udah cukup. Iya. Oke deh, terima kasih Ali. Tepuk tangan lagi teman-teman. Oke, lah mana nih kok nggak ada yang ngasih react tepuk tangan? Tepuk tangan. Oke, bisa ditutup dulu Ali ininya presentasinya. Oke, sip. Aku bakal acak lagi tinggal 3 orang. Ada Syakina. Oke, silakan Syakina. Perkenalkan nama saya Sachin Afiza Abri. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Kak, tapi ini belum selesai semuanya, nggak apa-apa, Kak? Oke, nggak apa-apa. Ntar, tapi ini share screenmu nge-lag di aku. Ah, oke, sip. Lanjut aja.
Ceritain aja dari Ya, ceritamu tuh gimana? jadi ini menceritakan seorang kakak yang habis bencana alam tuh dia kehilangan adiknya, namanya Vino. Terus dia di sini eh Sarah beralih menembus kabut tebal yang menutup desanya, pepohonan yang dulu hijau kini hangus sesapu api dan rumah-rumah runtuh, seperti tak lagi memiliki nyawa. Debu dan asap membuat napasnya berat, namun yang ia pikirkan hanya satu, Vino adiknya. Terakhir kali ia melihat Vino, bocah itu sedang bermain di dekat sumur tua sebelum ledakan serius mengguncang desa. Sarah terus memanggil namanya dengan suara bergetar, berharap ada jawaban di antara runtuhan yang sunyi. Di tengah kehancuran itu, yang gelap di belakang desa, ia meraih keberaniannya dan mengikuti tugas itu meski setiap langkah membawa rasa takut yang menghujam angin malam berdesir membawa suara-suara ini seakan memperingatkannya untuk kembali, namun Sarah tak peduli, hatinya dipenuhi tekad untuk menemukan cinta yang membawa pun seluruh dunia tampak nanti di sekelilingnya atau nyari belakang sang kakak. Di sini ada pilihan antara dia harus Sarah memutuskan untuk terus masuk lebih jauh ke hutan sendirian tanpa memberikan keselamatannya. Dia mengabaikan tanda-tanda bahaya dan tidak mencari bantuan. Dia tahu banyak makhluk misterius bersembunyi di sana. Keputusan ini tidak membahayakan dirinya dan justru memperkecil kesempatan menemukan Sino dengan selamat. Pilihan kedua, Sarah mencari pertolongan dari para penyintas yang masih hidup di desa. Ia membawa informasi tentang arah Vino pergi dan membantu tim kecil untuk membantu pencarian dengan misalnya dan kerjasama peluang untuk menemukan Vino dalam keadaan selamat menjadi jauh lebih besar. Sudah, Kak. Aku belum banyak persiapan, Kak, karena sebelum Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi nanti di ini ya pilihannya dibikin kayak ada slide-slide selanjutnya gitu ya, passage-passage-nya ya. Di nanti bisa dibuat pelajaran selanjutnya aja gitu. Oke, jadi intinya dia ini ya ingin lari ya itu. Atau ngapain tuh yang kedua tadi, yang pergi ke hutan? Mau dia nyari adiknya ya dia. bentar, dia mencari adiknya yang hilang. Ya, Nah, ya. nggak tahu kemana karena di sana. Oke, 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 oke. Oke, ada lagi dari Sakina? Sudah cukup? Udah, gitu aja. Udah. Oke, kalau udah cukup, terima kasih Sakina udah mau presentasi. Nanti bisa di finishing lagi ya untuk ininya apa namanya soal-soalnya itu bukan soal sih pilihan-pilihannya itu. Oke, terima kasih Sakina. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sip. Bisa ditutup. Ah, ini tinggal Cici sama Gilbert. Oke, kita acak. Oke, di Cici dulu. Nanti terakhir Gilbert berarti. Masih di mute, Cici. Halo, Halo, ya, masuk, halo, masuk, tes, Kak. masuk, masuk, masuk. Oh, udah dah. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sasci. Jadi, saya ingin mempresentasikan sebuah game. Nah, jadi alur game ini saya mengambil dari alur yang dari Kak Adli yang Oh ya. itu. Terus diubah dikit pakai ChatGPT. Oke, sip, keren. Silakan. Jadi game ini menceritakan tentang seorang remaja namanya Lail. Nah, dia itu
terbangun di sebuah klinik ya. Nah, tapi tuh dia tuh eh merasa kosong gitu, kayak hatinya tuh ada rasa kosong, kayak dia melupakan sesuatu gitu. Nah, dan di klinik ini dia nih sendirian. Terus akhirnya ini kan ada dua pilihan kan. Dia nih mau mencari tahu ada yang salah atau dia ngabaikan ja. Nah, cari tahu lah ya kan. Nah, setelah itu dia tuh keluar dari klinik dan menyusuri lorong kota. Dia menuju ke pasar ilegal. Di sana dia ketemu seorang menawarkan alat untuk mengembalikan ingatannya gini lah ya kan. Terus dia menggunakan alatnya. Eh, nah, nah, pas alat itu diaktifkan, dia tiba-tiba mendengar suara gema kayak dari telinganya gitu yang menanyakan siapa namanya. Nah, si Lail ini mengenal suara itu. Cuman tuh dia tuh nggak tahu itu siapa dan dari mana suara itu berasal. Akhirnya dicari lah ya kan sumbernya. Nah, terus dia tiba-tiba eh, nah, terus dia eh, kayak berteleportasi gitu gara-gara alat itu dia bentar, bentar, Kak. Ada suaranya enggak? Ada, masih ada. Ada. Nah, dia eh, berteleportasi ke sebuah desa, menemukan rumah tua, dan akhirnya dia masuk lah ya ke rumah itu. Habis itu mencari dan menemukan sebuah rekaman holografik. Pas diputar, dia menon dia menyaksikan holografik itu. Ada seseorang yang berbicara kepada dia. Dia bilang, Lail, jika kamu menonton ini, eh, mungkin kamu sudah tak ingat aku lagi. Nah, cuman si Lail ini tidak ingat orang itu siapa. Terus akhirnya dia mendengarkan pesan dari holografik itu sampai habis. Kemudian dia ini kan mencoba untuk balik ke kliniknya tadi gitu kan. Tapi tuh dia ini masih belum mendapatkan ingatannya kembali. Dan di kita dapat tiga pilihan. Nah, tiga pilihan ini akan memberikan tiga ending yang berbeda. Kalau misalnya dia mengambil fragmen ingatan miliknya, nah, Lail ini dia tuh bakal mendapatkan sebagian dari ingatannya kembali. Namun, tidak semua pertanyaan dia bakal terjawab. Tuh, dia akan apa ya? Menerima kalau ingatan dia tuh sebagiannya tuh hilang. Terus, kalau yang batalkan terlalu berisiko ini dia mendapatkan ending akhir yang kosong. Jadi dia em, apa ya? Kayak sepenuhnya kehilangan memorinya. Terus yang terakhir itu dia tuh mengembalikan ingatan orang lain demi ingatannya sendiri, jalan egois. Jadi dia nih egois, dia eh, mengambil ingatannya semuanya untuk dia. Cuman tuh orang-orang tuh apa? Orang-orang tuh kehilangan kenangannya gitu lah. Ah, sudah deh, selesai. Oke, keren-keren. Lumayan panjang ya ceritanya ya, Mbak Ici ya. Iya. Oke, keren banget. Jadi tadi diambil dari kisahku, kisahku. Cerita yang aku bikin terus dimodifikasi. Oke, keren banget Cici. Oke, applause untuk Cici teman-teman. Oke, terakhir Gilbert, silakan. Tadi Gilbert Wijaya, berarti sekarang Gilbert satunya. Gilbert Marulitua. Oh, Halo teman-teman. Ini dengan Gilbert dan saya akan mempresentasikan hasil game saya. Jadi, game ini mengisahkan tentang em, kapal luar angkasa yang akan pergi ke bumi,
Terus kita ini sebagai manusia bisa menentukan pilihan kita bagaimana. Jadi manusia bisa merespon dengan harapan, akhirnya akan good ending. Terus bisa juga manusia merespon dengan senjata alias berperang, dan kita juga bisa milih berhenti menyerang atau lanjutkan konflik terbuka. Ini lagi? Dan yang terakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jadi em, ada kapal luar angkasa lain yang datang untuk mungkin menyerang kapal kap- kapal luar angkasa Kapten Elara ini. Kita bisa lanjutkan dengan kapal kapal bayangan, sama bisa juga bekerja sama. Oke, Ya, selesai. selesai. Oke, Det. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman untuk Gilbert dan kita semua. Udah selesai membuat game Twine. Nah, jadi hari ini itu adalah hari terakhir kita membahas Twine-Twine itu. Nah, jadi minggu depan kita masuk ke modul Iya. 6 yang dimana itu adalah kita mulai lagi. Nah, di sana kita belajar yang namanya teknik-teknik prompting nanti. Nah, jadi untuk Twain ini kita sudah selesai teman-teman. Gitu. Nah, kalau mau kalian lanjutin silahkan dipercantik silahkan. Itu kan ya juga buat kalian sendiri kan. Bukan untuk kakak, bukan untuk siapa-siapa ya buat kalian belajar sendiri. Mungkin ingin dikembangin, boleh banget gitu. Nah, selanjutnya adalah karena ini udah lumayan jauh ya kita ya di sini ya. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya deh sama kalian deh. Kan udah semua nih. Nah, aku mau tanya-tanya eh hal apa yang udah kalian terapin di dunia nyata kalian yang kalian dapetin dari sini? Ada nggak? Kemarin di kelas-kelas lain udah lumayan banyak tuh yang aku udah ini Kak belajar apa bikin video di sekolah gitu, bikin video pakai AI. Terus katanya melatih dalam menyusun kalimat gitu. Nah, itu juga adalah ilmu-ilmu yang kelihatannya nggak ada efeknya tapi justru malah menurutku itu yang paling dibutuhin ya di sini ya, di kelas AI ya. Gimana kalian bisa menyusun prompt itu justru malah poin utamanya di situ gitu. Dari kalian gimana guys? Udah dapat ilmu apa aja di sini? Selama kita ketemu berapa bulan tuh? Kalau kita udah sampai modul 5 ya harusnya udah 5 bulanan ya, sekitar 5 bulan ya. Siapa nih yang mau ngomong? Boleh ya Cici, silakan. Aku kalau buat prom kayak buat AI atau ChatGPT itu jadi lebih bagus Kak, kayak lebih detail terus hasilnya jadi bagus. Oke, nah itu juga keren sih. Jadi eh, kalian di sini juga udah tercapai gitu apa yang ingin diinginkan kan? Emang dikasih AI ini kita gimana caranya bisa membuat prompt yang lebih pas gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, minggu depan kita bakal belajar itu lebih dalam lagi. Nanti bakal ada banyak teknik-teknik yang harus dipelajarin, bukan dipelajarin sih, harus kalian ketahui. Dan kalian nanti harus harus apa? Nah, itu jadi lebih tahu. Itu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman untuk hari ini pertemuannya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih yang udah hadir tadi, yang telat ataupun yang belum selesai mengumpulkan soalnya yang pertama tadi. Nanti abis ini aku langsung kirimin ya, kirimin di grup. Silahkan kalian nanti ikutin aja. Itu. Oke, selamat sore teman-teman.